urang kahanali pecah persatuan dan kesatuan. Kekompakan urang Islam mana tenaga kedanyo hanali untuk lawan kafir. Jadi urang mutamah bangai tentang masalah Islam. Sehingga tercetuslah dalam pemikiran Sultan Salahuddin Al-Ayyubi muka petapa ada urang ke karang kitab tadi sehingga ke petapa ke pegak ke kanuri ada kedanyo menyebab masalah kanuri cip tepat menunduk. Nya istilah bahasa yang paling kreh no bahasa Aceh menyebab ampun dakum tepat ni. Kakak ke pesawat baca berjanji sehingga musatulah urang Islam lahirlah kekuatan sehingga di saat bawa teta perang kafir tanyo katanggup kekuatan gedanyo kapuno uranyo nakalan uranyo dari gedanyo malah ngan pegak kanuri maulid Nabi mengkokoh hubungan silaturahmi. Dia tadi kena taundang pakon gara-gara tapal batas sanapah berta karu antara giciknya ngicik. Sehingga mengkokoh dalam hubungan silaturahmi. Padahal fungsi daripada pegawai kanuri maulid untuk menyambung silaturahmi, untuk nyamangatkan kekuatan, persatuan dan kesatuan akan ada. Jadi uranyo wataraktum sunanahu, kalian tinggalkan sunah-sunahnya. Uranyo ne kalian urang bak kanuri maulid mutapat bak jamaah. Kok ni ngala. Ya pun tu kan kok jauh ni. Dina mengdo ke terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama segenap lapisan puji serta syukur kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi, yang mana dengan berkat nikmat dan kasih sayangnya pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kepada kita kesehatan baik badan ataupun pikiran, sehingga menjadi satu kesempatan bagi kita untuk meraih sebuah pahala yang sangat luar biasa. Bisa kita merangkak berjalan menuju ke rumah Allah, sholat subuh berjamaah, serta kita beriktikaf mendengarkan pencerahan ilmu agama. Yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, Ma'uro yang berbahagianya, tepatnya tasbih yang 207. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pencerahan pikiran, sehingga apapun yang kita temukan pada bunuh yang berbahagianya bisa menjadi ilmu, bisa kita implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Juga selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita doakan semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta al dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama-ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin atau yang muktabar. Yang mulia, yang terhormat. Pada gure-gure kita bersama yang dalam kemasjidannya. Yang mulia, yang terhormat kepada Abu Raja Masjid. Yang mulia, yang terhormat kepada seluruh keluarga besar pengurus Masjid Payapunten. Yang mulia, yang terhormat kepada jamaah subuh yang dimuliakan Allah, baik kaum mak ataupun kaum ayah.
Izinkanlah sejenak wate setelah kita melakukan sholat subuh berjamaah, setelah kita memanjatkan doa kepada Allah untuk supaya bisa luntuan pegah sikrek dua haba. Mudah-mudahan lagi harapan daripada luntuan pegah muda bujit ke faedah kiranya. Istilahnya bujit ke penerang di saat malam, bujit ke penyejuk di saat kita kalah hari siang. Yang maknanya pada pagi yang berbahagia ini, judul yang akan kita bahas adalah 10 buah perkara yang bisa mematikan hati kita manusia. Maka seiring dalam konteks yang demikian urusin tua. Ingat ulun tuan bak sabuh firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada suatu hari nepegahli Allah tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Terkecuali mereka-mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang sempurna, dengan hati yang sehat, dengan hati yang hidup, yang hidup. Maka uranyo berbicara tentang masalah hati uranyo. Nekalan uranyo selamatnya orang di dalam perjalanan luput daripada kecelakaan karena adanya kehati-hatian. Punya urang hana hati-hati lentung pung beli pram kaita berani. Apakah rumah punya hana hati-hati pung beli. Nya sedikit daripada pisah daripada hakikat. Makanya udip katanya dalam rumah tangga, udip katanya dalam desa, udip dimanapun kita berada. Maka hati adalah merupakan diku. Dan bahkan di saat kami sembahyang, kami ibadah kepada Allah, maka apabila hati kita sibuk mendonya jauh penggang daripada api untuk diterima oleh Allah. Maka semuanya adalah hati. Berbicara masalah dunia hati, berbicara masalah akhirat dengan hati. Juga sedemikian rupa di saat kita uronyo tak melakai ba Allah buji'u bala, buji'u mara bahaya, bubudah rezeki, bupanjang umur. Maka juga itu dengan hati kita orang berdoa kepada Allah. Maka menyatakan berdoa mentang lidah, dan berdoa mentang bawah, Tuhan berhasil, hanya menyentuh hati kita. Maka semua komponen yang ada hati. Sehingga uranyo rusak segala-galanya karena akibat rusak hati. Rusak tidak urang karena rusak hati. Bahkan uranyo bro, karena memang bro hati. Punya tempat hana berhati, han beruri. Maka oleh karena demikian, yuk sama-sama uranyo, kita nyo introspeksi, kita nyo evaluasi tentang masalah hati kita nyo. Tinggal kita cerah. Hati kita nyo dalam dunia nyo budek. Hati kita nyo setengah orang akhirat biqalbin salim. Sebagaimana harapan daripada Allah kepada kita nyo semuanya. Butajak tinggal kita merompak dengan Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Dengan hati yang sempurna. Maka dalam konteks yang demikian, ingat ulun dalam sebuah riwayat yang tersampaikan kepada Wahab bin Munabbah. Nakalan bak sabuh urau gepegah li Wahab bin Munabbah. Balaghani, telah sampai akan aku balaghani. Sesungguhnya Nabi Musa, sebuah riwayat yang telah diceritakan kepada Wahab bin Munabbah. Nabi Musa bak sabuh urang melalui bi rajulin dengan tiga orang agam. Yang orang agam tersebut habis-habis dalam keadaan memohon, berdoa kepada Allah. Yang orang agamnya tazarru'an tawilan, cukup berat tadarrung. Punya istilah bahasa tapi kenyang dalam keadaan beribadah, ke tumbayang, ke puasa, ke mohon, ke munajat doa kepada Allah. Kurang malamat nama Allah sembahyang, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Nekalan di Nabi Musa terhadap orang laki-laki tersebut sehingga pada suatu saat Nabi Musa berkalam dengan Allah, bermunajah dengan Allah.
Nutanya mbak Allah, ya Rab, adakah tidak engkau ya Allah terima doa si laki-laki tersebut? Pernah terima doa ji ya Allah? Nakul li Allah kepada Nabi Musa dengan wahyunya, wahyu li Allah kepada Nabi Musa. Wahai Musa, sesungguhnya si laki-laki tersebut walaupun takalan legata cukup khusyuk, cukup tadarru dalam berdoa kepadaku. Yang namun doanya tidak pernah aku openin, wahai Musa, aku terima. Katanya oleh Nabi Musa, puji lagi nyari Allah hanya terima doa beragamnya pada aku tadarru aku khusyuk di dalam doa kepada Allah ya Allah. Berkata boleh kamu Musa, walaupun engkau nak depu ilmu lebih depu dengan ji Musa. Yang bahawa orang agamnya walaupun tadarru walaupun khusyuk dalam berdoa, pedang doa tapi berkata boleh kata yang bahawa fi batni ya haramun. Wa dhahri ya haramun, dalam perut ji haram, dalam lahir ji haram. Bak badan ji haram, dalam hati ji haram. Olehnya wa fi baitihi haramun. Dalam rumah penuh dengan atra haram kebegah oleh Allah kepada Nabi Musa. Sehingga apa sih kesimpulan daripada riwayat itu Ustaz? Yang bahawa urangnya di saat katanya tak konsumsi, tak pakai irmo bergelumuran dengan atra haram, yang jangan pernah berharap bahwa doa kita akan diterima oleh Allah. Harapan katanya untuk terima surga, goodbye GO. Maka untuk mati katanya dalam keadaan husnul khatimah, jangan pernah bermimpi. Apabila urang hidupnya itu anda tak perbaiki, anda tak taubat kepada Allah. Maka yang kesimpulannya apa? Mati hati manusia orangnya akibat dipaju hatra haram. Maka tengok yauma la yanfa'u malun wala banun ini. Di saat sahabat orang tengok hanali manfaat harta, hanali manfaat ini, yang manfaat adalah orang-orang yang jadi biqalbin salim. Maka hati kitanya dalam keadaan terkerucut, hati kitanya dalam keadaan mati, hati kitanya dalam keadaan hakikat, maka jiuh kitanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk yang menyangkut dengan masalah tema kitanya pada suatu hari urang sing mentua. Ibrahim bin Adham nelalulah bisukin basarah. Fajtama'un nas ilaih. Pada bahwa Ibrahim bin Adham najak bak pasai dan guru basarah. Musapatlah manusia kepada Ibrahim bin Adham. Waqalu ya Aba Ishaq, nekunlah li mereka itu manusia yang katurunan Mbak Ibrahim bin Adham. Natanya ya Aba Ishaq, malana nad'u fala yustajabu lana. Wahai Ibrahim bin Adham, wahai Aba Ishaq, kebetulan anaknya daripada Ibrahim bin Adham itu adalah anaknya Ishaq. Biasa nama lakab jamun. Wahai Aba Ishaq, malana nad'u. Apakah gerangan bagi kami? Kami selalu berdoa kepada Allah. Siap subuh kami berdoa, siap maghrib kami berdoa, dan natulak balalu. Fala yustajabu lana, tapi tidak pernah diterima oleh Allah akan doa kami. Anda pernah kamu berdoa benar ujian tengah kuang hana ujian malam utama kuang. Kamu berdoa benar tarik urau di saat bawa tengah musim. Tapi malah ia raya roh. Kamu berdoa kepada Allah di saat tengah bala malah merajalela bala. Fala yustajabu lana, hana terima doa kamu oleh Allah. Putrana gerangan. Pada saat itu Ibrahim bin Adham berkatalah kepada mereka, qala li anna qulubakum matat bi asyratil asya. Wahai urang nanggro basara, berkata pula kata yang bahawa sesungguhnya hati kalian itu telah mati disebabkan oleh 10 macam perkara. Berkali Ibrahim bin Adham, kaci perintah bak masyarakat kata, kaci perintah bak masyarakat ya pun masyarakat Sunda, masyarakat itu mangwe gitu. Maka menyona tiploboh perkaranya walaupun kedih jara watruh langit takri sampai habis nyawang nyo tetap han diterima doa kita oleh Allah. Maka itulah bahayanya mati hati kita dengan tiploboh perkara. Urangnya katanya gadat hampau marat mariat katanya. Kamu doa bahwa Allah tak akan lagi han diterima sehingga katanya kadang-kadang ada yang sebahagian putus asa tanpa kita cerita kepada manusia.
Nah yang sebahagian berkuasa anak tak jaga boleh ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Bah poya-poya ngatur mereka. Sehingga anak kalian orangnya bagaimana generasi kita lewitnya kalian. Kenapa itu bisa terjadi generasi-generasi yang buta akan agama? Pakun. Karena memang dasar daripada kita kabutaan, kamatahan, kamatiati. Kakak di saat bahawa danyan koreksi satu persatu oleh manusia yang diberi pengertian oleh Ibrahim bin Adham. Li'anna qulubakum matat bi'asyratin asya, karena sesungguhnya hati kalian itu telah mati dengan 10 perkara. Hidupnya untuk tata ziploboh, ingin kamu anu renovasi. Tata ziploboh yang menyebabkan mati hati kamu, wahai Aba Isa, ingin kamu anu perbaiki sehingga doa kamu diterima oleh Allah. Yang pertama, wahai masyarakat yang nahinu dinanggro basara, yang membuat hati kalian mati itu araftumullah falam tu'addu haqqah. Ini penyebab mati hati yang pertama awak droga. Jika kalian apa? Engkau mengenal Allah, araftumullah falam tu'addu haqqahu, tetapi engkau tidak pernah menunaikan haknya kan. Untuk mendum apalagi menyornya ada Aceh pernah awak kepi mendum dia telah. Yang pengaruh kan mendum orang iman waktu itu yang Tuhan ho mikir nak berpu. Itu ke 70 orang Yohan Mesa. Quran orang Yohan bereh ni kala. Kamu orangnya bakau waktu itu wali waktu itu nak berkaki menceramnya bahasa kata asyik suatu lelaki ripak luar. Quran hanjut etiket jangankan 70, 50 tidak bisa. Araftumullah falam tu'addu haqqahu. Yang katuri Tuhan hana katen tunai hak Tuhan, maka itu penyebab mati hati. Apalagi yang memang belum mengerti. Hana mengerti ilmu tauhid, hana mengerti wujud, hana mengerti qidam, hana mengerti baqa. Hana mengerti mukhalafatuhu wali, hana ada doa dali. Maka coba bayangkan orangnya betapa banyak di dalam kitanya masyarakat Aceh. Bila tak perlu aku di luar. Padumrah dalam sebuah keluarga orangnya dalam miniatur suatu bangsa yang mengerti tentang etiket 70. Yang wajib Tuhan 20, yang mustahil 20, yang harus sabar. Yang wajib Nabi puat, yang mustahil puat, yang harus sabar 50. Sifat Haidina puat boh, lawan puat sifat af'al Tuhan 12 boh sama dengan 70 boh, baru sempurna etiket kita. Aci tanya orangnya, aci pudu, aci pegak senyembara orangnya. Dalam keluarga kita ana 10 dinan, anak 7, anak 8, kita 2, aci tanya orangnya. Tentang masalah etiket memang perlu tentang baik 70. Baik tak pegak sifat Saidina dengan sifat afal Tuhan. Ciyu kendali. Orangnya padimbah keluarga yang bisa semuanya. Dan padimbah rumah dalam sebuah masyarakat yang mengerti semuanya. Maka pegah tu doa tanya uri dalam urang iman. Padahal tentang masalah keimanan kita lipih. Tak ibadat kita kepada Allah tanpa adanya kita mengerti ilmu tentang ketuhanannya. Jangan pernah berharap kepada siapa kita sembah. Maka yang menjadi masalah ini adalah araftumullah. Engkau mengenal Allah, engkau tahu, engkau punya ilmu, engkau punya dalil tentang masalah Allah. Falam tu'addu haqqahu, tetapi tidak pernah engkau menunaikan haknya. Itu penyebab mati hati yang pertama. Yang pun. Keperiksa rupanya cukup lu. Pantas Allah tidak menerima doa kalian, wahai urang yang Robasara. Pantas wahai urang Lut Mawe, wahai urang Aceh yang kapegah dok bangsa mulia hang terima doa ka. Hati awak kah mati dengan sebab araftumullah falam tu'addu haqqahu, ini yang pertama. Yang kedua, apalagi wahai Ibrahim bin Adham, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunanahu. Apa sih maknanya wahai Ibrahim bin Adham yang maknanya dipegang oleh Aba Ishaq? Za'amtum annakum, kalian selalu kamu dakwah. Kapegah drawake tuhibbuna Rasulullah, cinta kepada Rasul. Ya tempat nak orang pegah ajak kenduri mulut kalian katamu pergi kan. Jadi awak kah pegah draw kumat Nabi Muhammad yo je dumpu ka pegah ka. Akan duri kopre puet buliun tiga. Za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah, kapo korbankan harta, ka korbankan tenaga kalian. Kasih lemo, kasih menuk, macam-macam sebagainya.
Wa taraktum sunanahu. Tetapi di lain pihak kalian meninggalkan sunnah-sunnah. Nyoknyo yang tertera yang membuat hati kalian mati adalah kah cukup cinta kepada Rasul. Akan nuri mulut tebe-tebe kamu telebut kepada Nabi hana pre-pre. Tapi wa taraktum sunanahu, kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Yuk bertapak dalam realita kehidupan orangnya. Jangankan sunnah Nabi, bahkan kitabullah diinjak oleh orangnya. Na'udzubillah. Nah kalian orangnya orang kan nuri mulut, orang kan nuri mulut karena semuanya lehu. Nah lagi buyur. Bukan salah kan nuri mulut, silakan. Itu adalah merupakan kulit, tetapi asal semayang. Bukan salah kan nuri mulut, silakan kan nuri mulut, silakan berselawat kepada Rasulullah, tetapi atau akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kenapa terjadinya maulid yang lagi kita lakukan orangnya? Karena pada suatu masa, jamun masa Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin. Urang kahanali pecah persatuan dan kesatuan. Kekompakan urang itulah mana tenaga kita nyo hanali untuk lawan kafir. Jadi urang mutamah bangai tentang masalah Islam. Sehingga tercetuslah dalam pemikiran Sultan Salahuddin Al-Ayyubi muka petapa ada urang gekarang kitab tadi sehingga ke petapa ke pegak ke kanuri ada dia katanya menyebab masalah kanuri cip tepat menunduk. Nya istilah bahasa yang paling ke hina bahasa Aceh menyebab ampun daku tepat ni. Kakak ke petapa ada baca berjanji sehingga musatulah urang Islam lahirlah kekuatan sehingga di saat bawa teta perang kafir tanya katanggup kekuatan katanya kapunau urangnya. Nakalan orangnya dari katanya malah ngan pegat kan dari maulid Nabi muka hubungan silaturahmi. Dia tadi kena taunang pakan gara-gara dapal batas sanapah berta karu antara ciknya dengan cik. Sehingga muka dalam hubungan silaturahmi. Padahal fungsi daripada pegat kan dari maulid untuk menyambung silaturahmi, untuk nyamangatkan kekuatan, persatuan dan kesatuan akan ada. Jadi urangnya wa taraktum sunanahu, kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Urangnya ne kalian urang bak kan uri mulut tepat bak jamaah. Kok ni segala. Ya pun teu kan ko jauh dia. Dina mengdo ke terus. Maka itanya bak taraktum sunanahu nya mana. Munyo kan uri mulut cukup ramai bak majlis alim ne kalian betul ramai urang. Net urang. Padahal nyan ke gepegat kan uri mulut sehingga menyatu katanya makan uri mulut, bu menyatu katanya bak semayang jamaah, bu menyatu kena masjid bak majlis taklim. Katanya meninggalkan sunnah-sunnahnya. Padahal jamaahnya adalah merupakan sebuah hal yang urgen. Ini lagi dua tapi dah pegah kau urang hana kunut. Padahal urang hana kunut hantom pernah terlaknat dalam kitab dalam sejarah. Bukan berarti katanya Nabi senantiasa baca kunut dan pada wanyo hana pakai kunut Nabi hendak baca kunut. Nabi selalu berkunut. Tapi urang yang hana kunut hana kena laknat. Nabi selalu berjamaah. Yang problem urangnya dia awaknya tapi berjamaah, itanya hana tapi jamaah. Tiga go. Kena boleh mulut dia. Yang baru tepat dia kata. Nya bak jamaah sama yang biasa. Padahal kepegah urang yang meninggalkan solat yang solat dengan sendirinya. Anati yang anak semayang. Yang semayang tu dah. Nya mal unum fi Taurah, mal unum fil Injil, mal unum fil Furqan. Urang yang semayang tidak hendak semayang berjamaah, laknat dalam kitab Taurah, laknat dalam kitab Injil, laknat dalam kitab Al-Quran, laknat dalam kitab Zabur. Wa tarikus sholati ma'al jamaah yabghadahumullah. Urang-urang yang meninggalkan solat berjamaah itu bengih Allah, bengih malaikat hingga terus bangkit ilaut bengih kepada urang yang hendak semayang berjamaah. Jadi cukup sakral semayang berjamaah walaupun kedai sunnah muakkadah. Tetapi nak konsekuensi bagi urang yang hendak semayang berjamaah. Maka lagi kitanya malah lagi kitanya orangnya menyanyiakan solat berjamaah. Oleh yang fala semayang jamaah 27 derajat ketimbang daripada semayang tidur. Tapi lagi kitanya kadang-kadang hendak dapat tahu. Ini di antara bagian daripada sunnah-sunnah Rasul. Belum berbicara tentang masalah lain.
Geperintah ada le perte urang nang roba sarah oh man betul awaknya ikan uri molek ko raya-raya orang yang telah buat ko tegak-tegak tetapi sunnah Nabi tinggalkan. Ibadah cinta kepada Nabi, ibadah rindu kepada Nabi, dikorbankan harta, dikorbankan tenaga, tetapi wa taraktum sunanahu, betul meninggalkan sunnah. Kakek di saat baudanya itu adalah yang menyebabkan hati kalian yang kedua mati. Yang ketiga apalagi? Qara'tumul Qur'an falam ta'malu bih. Yang menyebabkan hati kalian mati yang ketiga adalah kalian baca Quran. Falam ta'malu bih, tetapi tidak pernah engkau amalkan dengan apa yang engkau baca. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Kah baca tapi. Gepa hari jual beli, gepa hari meriba. Allah antara jual beli dengan riba, cik ana beda. Apa? Tetapi kalian orangnya kakak duka. Jual beli kakak kalian tinggalkan, tetapi riba kakak kalian galakkan. Kau baca Quran tapi, kau baca Quran tapi, tetapi tidak pernah engkau amalkan dengan isi yang ada di dalam Al-Quran menyebabkan hati kalian mati. Nah kalian orangnya menyangkut dengan masalah rentengi reda satu orangnya malah ibu god tiga orangnya ibu dua bagdanya yang paju. Nyan urang paju, urang cok, urang sakti dan bahkan berat kelompok lah orangnya. Awak jauh kena laknat daripada Allah. Maka termasuk orangnya gedanya yang membantu operasi hasil daripada riba. Walaupun gede gedanya tapi dalam keadaan sembahyang mutlawud kepada Nabi. Tapi roh gedanya dalam hal yang demikian. Tak melakau ke buat ni. Man menyangkut dengan masalah nungku punya anak aku cok pengen elong nungku kan mati. Tapi jamun kok jai urang yang memang hana pengen hai mati-mati. Itanya kata sampingkan Tuhan urangnya karena cinta gedanya kepada dunia. Ini kalau akhirat gedanya lupakan. Inilah yang menyebabkan hati kita mati. Sehingga poin yang ketiga, gedanya baca Quran butatim amal baru dia mati gedanya. Poin yang pertama, munawa gedanya turi Tuhan tunaikan hak Tuhan. Nyo galam tatri yuk turi. Murno ilmu tauhid. Poin yang kedua, gedanya dakwah doa cinta kepada Nabi, gedanya rindu kepada Nabi, gedanya korbankan harta benda, tetapi gedanya tinggalkan sunnah-sunnah Nabi, baru steril hati dia. Maka leboh poin kagak pegah Ibrahim bin Adham. Yang keempat apalagi? Aqaltum ni'mallah walam tu'adu syukrahu. Engkau selalu memakan nikmat Allah. Tiap hari engkau makan nikmat Allah. Tetapi tidak pernah engkau bersyukur atas nikmatnya. Kurangnya menjaga daya rumah sakit. Dipasang oksigen. Lah biuna urangnya na BPJS. Sesungguhnya satu oksigen harus kita bayar berapa. Tetapi urangnya kata tarik nafas dalam siurati malam. Sikati 2 laksa, 120 kuat ribayat. Hirup dan pelik Allah Subhanahu Wa Taala kan hana laki bayi dan hana laki pulang. Allah Subhanahu Wa Taala hana gebuh yum dan hana gebuh harga. Tetapi kalian lupa dalam mensyukuri nikmat Allah. Kalian pajuh makanan kalian jadi akaltum ni'mallah walam tu'addu syukrahu. Tidak pernah engkau mensyukuri ada nikmatnya. Maka ini yang menyebabkan mati hati kalian. Hana pernah akan syukur. Itu yang keempat. Yang kelima apalagi? Qultum inna syaitana aduwwun lakum faktumuhu wa lam tukallifuhu. Wahai orang yang roh basara, kalian selalu berbicara, kalian selalu berkata yang bahwa syaitan itu musuhmu, ya kan? Bahwa faktumuhu wa lam tukallifuhu. Tetapi dalam setiap kehari-harian kalian selalu menyertainya, kalian selalu bersahabat dengannya. Tidak pernah kalian meninggalkannya, kata Ibrahim bin Adham. Dan yang gaduh dengan syaitan tapi. Tajak aku dengan syaitan, tajak rumah itu dengan syaitan. Tajak kerja dengan syaitan. Hantam pernah ada perut lagi dia. Maka itu yang membuat hati kalian mati. Itu yang kelima Ibrahim bin Adham. Iya. Yang keenam apalagi? Qultum innal jannata haq walam ta'malu laha. Engkau selalu berkata yang bahwa syurga itu benar kan? Orangnya tak tanya mbak urung bayar pentuk, betul ina syurga betul. Tak tanya mbak urung duk mau betul ina syurga betul. Falam ta'malu biha. Lah
falam ta'malulah. Tetapi tidak pernah engkau amalkan yang menyangkut dengan masalah milik baginya syurga. Nak kalian ba urang. Kini jak mutaji bawa malam-malam ya. Dua malam nejak bawa main online, game online. Onlinenya nejak banyak darah yang satu dua banyak. Kedepui kerana syurga kedepui. Tetapi amalan ni bubu amalan neraka tu. Kan amalan syurga. Ini yang keenam. Yang ketujuh, qultum innan nar haq. Yang ketujuh, engkau selalu berkata yang bahwa neraka itu benar, ya kan? Walam tahrabu minha, tetapi tidak pernah engkau lari daripadanya, ya kan? Ya. Periksa rupanya awak katanya hina di Aceh secara umum tak terpurna neraka, tetapi tidak pernah kita melarikan diri daripada hal yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Yang kedelapan kata Ibrahim bin Adham, qultum innal mauta, sesungguhnya mati itu pasti ada, tetapi walam tasta'idu lahu, tidak pernah engkau menyediakan amal buat matimu. Nah kalian orangnya orang betapa banyak yang meyakini adanya kematian, tinggal betul tapi kayak mubat. Betul nak mati betul. Nayan ku mati ya. Tetapi amalan untuk mati nanti pernah orang sediakan. Padahal innal mauta kal gharqi fil bari, sesungguhnya mati itu bagaikan orang yang karam di dalam lautan. Katanya orangnya perlai pelampung. Al-mautu babun khullun nasi dakhiluh, matinya adalah merupakan sebuah pintu tiap manusia yang naik payah pentit yang nadi semuanya penjuru dunia tetap akan memasuki pintu tersebut. Tetapi nak orang persiapkan mati, orang yang nak mempersiapkan nak rumah baru kan? Ataupun lintu baru nak intal lintu. Punya orang nak mati nak tahu mempersiapkan amal untuk mati jauh. Maka kalian selalu berkata mati itu ada, tetapi tidak pernah engkau sediakan amal buat matimu. Ini yang kedelapan yang membuat hati kalian mati. Yang kesembilan, wattasi'u intabahtum minan naum fastaghiltum bi'uyubin nas wa nasitum uyubakum. Yang kesembilan yang membuat hati kalian mati, wahai orang Nangro Basara, bangun daripada tidurmu, intabahtum minan naum. Kabudah ni ikata fastaghiltum bi'uyubinah, gaduh kabimbangan aib gop wanasitum uyubakum, kalian lupa akan aib diri kalian sendiri. Nah kalian orangnya apa lagi orangnya nyan budah ni danyo kadang-kadang mata bebu butuh mata ya ba kedai kopi agak-agam begah masalah politik, salah partanyo, salah partai je danyo ya inang laganya, salah perumong ko imum, salah perumong ko si. Yang pulang lagi dilema orangnya bak menjadinya. Aku dah bunga ini kata pegah kalahnya, kalah je. Kalah panitia. Maka yakin kalah. Ini yang membuat hati mati ke hati kalian mati. Hati kalian mati. Intabahtum minan naum fastaghitum bi'uyubina wa nasitum uyubakum. Gaduh kamu pai ke go. Sementara ayub draw ke lupa. Handi ke kalian. Sumut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata luput daripada penglihatan. Maka ini yang membuat hati kalian mati. Yang ke-9. Yang ke-10, dafantum mautakum falam ta'tabiru bihim. Engkau tanam orang lain, engkau kuburkan orang lain, tetapi tidak pernah engkau ambil iktibar daripada mereka yang sudah engkau tanam. Jadi nyotipluh boh yang membuat hati kita mati. Betul orangnya nak, betul karap-karap rata katanya orangnya. Maka yuk kita lestarikan hati. Bagaimana caranya Ustaz? Dengan cara kita tipluh boh yang membuat hati kita mati. Nyo sembahyang, puasa, ibadah kita serta munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena seseorang yang sudah mati hatinya sementara nyawanya masih ada di hadapan Allah bagaikan mayat yang berjalan. Maka katanya orangnya yang jai si orang mati waktu tak kalian ni. Kan orang udah. Pada begitu si orang pada ikan manyet yang berjalan di hadapan Allah. Apakah tu ya tahun doa sama-sama. Han keterimang doa katanya walaupun jarak terus ulangnya. Han keterimang doa katanya walaupun gerih kaki sampai mati. Kenapa? Karena hati katanya mentang mati. Pujian karena secara global dalam hati katanya di dalam harum, di luar harum sementara ilmu harum. Maka jauhi kitanya daripada hal yang haram, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hati kitanya yang intinya kitanya udip hidupnya akan bahagia, udip di akhirat hingga
Gitanyo dalam keadaan tajak menghadap Allah Subhanahu wa taala bi qalbin salim, dengan hati yang sejahtera, insyaallah merempuk ridanya gitanyo akan ke pertamang syurga. Mungkinnya saja sebagai nasihat singkat Pak Bungah yang berbahagianyo, mudah-mudahan di tasbih yang ke-207-nya insyaallah gitanyo sama-sama ke depan dan melakai Allah semoga bersteril hati gitanyo dengan cara yang pertama gitanyo menunaikan hak Tuhan. Yang kedua, jangan pernah kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga, gitanyo mari kita amalkan dengan kandungan isi daripada Al-Quran. Yang keempat, kita yang memakan nikmat Allah, mari kita tunaikan syukur terhadap nikmat Allah. Yang kelima, kita musuhi syaitan benar-benar. Mari kita tinggalkan dia, jangan pernah kita bersahabat dengannya. Mari kita amalkan dengan apa yang memang menunjukkan kita, yang memang mengantarkan kita kepada surga. Mari kita jauhi segala perbuatan yang memang mengantarkan kita ke dalam neraka. Mari kita amalkan sesuatu supaya adanya bekal kita buat kematian kita. Mari kita jauhi segala sesuatu yang bisa, yaitu mengantarkan kita menjaga aib orang sementara lupa kepada aib kita sendiri. Yang ke-10 adalah mari sama-sama kita ambil iktibar dengan kematian, karena kematian itu semuanya pasti ada. Maka dengan kematian saudara kita juga akan mengikuti jejaknya. Maka mudah-mudahan bisa kita mempersiapkan diri kita untuk bisa mengikuti sebagaimana saudara kita yang telah duluan mendahului kita. Mudah-mudahan kita hati kitanya mendem-mendem negeri Allah steril, bahagia udip kitanya dalam dunia, bahagia udip kitanya sehingga di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.